aljabar pada pertemuan kali ini. Algebra is a part of mathematics related to the science of numbers, geometry, and analysis of solutions using or containing letters or what we usually call variables. Yaitu aljabar adalah salah satu bagian dari ilmu matematika terkait ilmu bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya dengan menggunakan atau melalui huruf atau yang biasa kita sebut dengan variabel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiga bentuk operasi dari aljabar. One, algebraic multiplication operation atau perkalian bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, algebraic division operation atau pembagian bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga, application of algebra in everyday life, yaitu penerapan aljabar pada kehidupan sehari-hari. Number one, kita akan membahas tentang algebraic multiplication operation, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Di sini ada tiga bentuk perkalian operasi perkalian aljabar. Yang pertama, multiply term 1 by term 1, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar perkalian suku 1 dengan suku 1. Perkalian suku 1 dengan suku 1 itu multiply term 1 by term 1 itu rumusnya adalah A ditambah B. Untuk contoh soalnya atau contoh penyelesaian dalam bentuk aljabarnya, yaitu yang pertama, yaitu kita lihat saja suku yang pertama dikali dengan suku 1 yang kedua, jadi 3 times B equals 3B. Next number 2, minus 2A times 3B equals, yaitu cara menghitungnya, yaitu kedua dikalikan dulu dengan 3, itu hasilnya 5. Kemudian A dikalikan dengan B, jadi minus 2A times 3B equals minus 6AB. Next, number 3, 4B times 2B squared equals 8B cube. Sama seperti tadi, 4 dikalikan dengan 2, 28. P dikali dengan P kuadrat itu sama dengan P pangkat 3, karena ini ada saja pangkat 1 itu ditambahkan dengan pangkat 2 yang menjadi P pangkat 3. Untuk yang kedua itu multiply term 1 by term 2 or more, yaitu perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih itu multiply term 1 by term 2 or more itu rumusnya adalah A dikali A times dalam kurung B plus C. Contohnya yang pertama 2 times dalam kurung A plus 5 equals, jadi suku yang pertama itu dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Yang pertama dikali A itu menjadi 2A, kemudian 2 dikali 5 itu 10, terus dijumlahkan. Jadi hasilnya itu 2A plus 10. Kemudian contoh yang kedua, min 3A times
in parenthesis a min 5 equals min 3a square plus 15a. Jadi caranya sama, tinggal dikalikan yang ada di dalam. Next, yang ketiga itu multiply terms of 2 by terms of 2 or more, atau perkalikan suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Rumusnya itu, cara jamnya itu dengan A plus B, dalam kurung A plus B dikali dalam kurung C plus D itu sama dengan suku yang pertama itu dikalikan dengan suku yang kedua. Jadi menjadi A dikali C plus A dikali D, kemudian plus B dikali C plus B dikali D. Jadi seperti ini. Contohnya disitu ada D plus 2 dikalikan 3D plus 5. Itu sama dengan cara menghitungnya yaitu D itu seperti rumus di atas, A itu dikalikan dengan C, berarti D dikalikan dengan 3D itu hasilnya 3D kuadrat. Kemudian plus A dikali D, D dikalikan dengan 5. Itu menjadi, mohon maaf ini salah, caranya plus 5D, kemudian B dikali C, berarti 2 dikali 3D sama dengan 6D, kemudian ditambah B kali D, berarti 2 dikalikan dengan 5 itu hasilnya 10. Maka hasil dari D plus 2 dikali 3D plus 5 itu sama dengan 3y square plus 11y plus 10. Oke, next. Yang kedua itu algebraic division operation atau pembagian bentuk aljabar. Nah, di sini ada dua bentuk pembagian aljabar. Yang pertama division by term 1. Apa sih division by term 1 itu? Yaitu pembagian dengan suku 1. Pembagian dengan suku 1. Contoh ya. Contoh yang pertama. Oke. 8a square divided by 2a equals 4a. Bagaimana sih cara menghitungnya? Ya, ini tinggal dibagi saja, teman-teman. Sebelumnya saya akan membacakan hal yang harus diingat ketika kalian membagikan bentuk aljabar. Yang pertama itu, it does have to be like terms, atau tidak harus suku sejenis. Kemudian numbers divided by numbers. Jadi angka itu dibagi dengan angka, konstanta juga dibagi dengan konstanta, variabel juga dibagi dengan variabel seperti itu. Kemudian the same letter divided by the same letter, huruf yang sama seperti misalnya juga dibagi dengan huruf yang sama. Kemudian apabila ada perangkatan, itu contohnya ya, contohnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, maka itu menjadi A, N-nya itu kepalanya itu dikurangkan jadi A pangkat M dikurangkan seperti itu. Itu remember saja. Kemudian cara menjawab ini tinggal ini saja, dibagi saja. Dibagi A dengan A, kalau dibagi 4. Kemudian A kuadrat dibagi A itu menjadi A. Dan hasilnya 4. Begitu juga pada contoh yang kedua, juga sama caranya. 6y dikurangi 8, 6y dikurangi 8 dibagi 2 atau 6y minus 8 divided by 2 equals 3y minus 4. Caranya seperti apa? Tinggal masing-masing angka atau variabelnya itu dibagi dengan pembagian. Jadi 6y dibagi dengan 2 itu hasilnya 3y, kemudian 8 dibagi 4, jadi hasilnya 3y min 4. Next, algebraic division operation by division by two terms atau
pembagian dengan sini 2. Itu langsung saja dari contoh ya. Ada 2x squared plus 7x means 15 divided by x plus 5. 2x kuadrat tambah 7x dibagi 16 dibagi x plus 5 sama dengan berapa? Itu caranya menggunakan seperti itu. Operasi apa ya? Dia seperti ini. 2x kuadrat plus 7x min 15 itu dibagi x plus 5 itu dibagi di sebelah mana? Kemudian berapa sih 2x dikali berapa supaya menjadi hasilnya 2x dikali berapa supaya 2x kuadrat? Itu yang pertama 2x menjadi 2x dikali x plus 5 itu berarti 2x kuadrat ditambah 10x. Nah itu hasilnya menjadi karena 7x dikurangi 10x itu hasilnya 3x. Kemudian minus 15 nya diturunkan, kemudian 2x kuadrat dibagi x kuadrat itu kan 0, jadi dapat bisa ditulis. Kemudian dikali berapa lagi supaya hasilnya itu 3x min 15, maka dikali dengan min 3. Min 3 dikali x itu kan 3x, kemudian dikurangi minus min 3 dikali 5 itu kan minus 15, jadi itu habis dikurangi, maka hasilnya itu 2x min 3 yang ada di atas itu yang saya lihat tadi dengan menggunakan formula. So 2x squared plus 7x means 15 divided by x plus 5 equals 2x means 3. Okay, next. Application of algebra in everyday life. Penerapan algebra dalam kehidupan sehari-hari. Oke, biasanya ini examples of problems that exist in everyday. Contoh permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari itu biasanya ditemukan pada soal-soal contoh soal cerita. Ini ada satu contoh soal cerita. Budi has 6 books and Arya has 4 more books than Budi. How many books do Budi and Arya have? Budi memiliki X buku dan Arya memiliki 4 buku lebih banyak daripada buku Budi. Berapakah jumlah buku Budi dan Arya? Solusinya itu solusi yang pertama kita tulis dulu Budi's books. Itu diketahui X, kemudian Arya's books itu lebih 4 buku lebih banyak daripada Budi, berarti X plus cara tulisannya berarti X plus 4. Kemudian tinggal dijumlahkan saja menjadi x plus x ini ditambah ini 4 dan hasilnya itu 2x plus 4 seperti ini. So the number of Budi and Arya books is 2x plus 4. Okay guys, that's our discussion for today. Don't forget to do the practice question and see you at the next meeting. Wassalamualaikum.